ini merekat erat di vulva. Jadi nanti ketika ujian ibu jangan dijadikan itu dua ya, itu kan cuma satu. Kadang mahasiswa bikinnya tidak terjadi putaran faksi luar, kemudian kepala merekat erat di vulva, yang ketiga tarsal side, padahal yang 2, 3 ini sama. Jadi kepala merekat erat di vulva dan kurung tarsal side. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah kegagalan lahirnya wajah dan bahu pasti, karena wajahnya kadang kan nempel dia di perineum ya, dan kegagalan turunnya bahu. Jadi ada 4 tanda distosia bahu yang silakan ibu-ibu amati. Itu ada di daftar tilik nomor 1 ya. Kemudian setelah ini ibu lihat, ibu amati ada, berarti kita informasikan kepada ibu dan keluarga. Jadi kalau di daftar tilik kan nomor 1 kan sikap ya, salam kemudian PD dan segala macam, itu lewatin ya Bu. Kenapa? Karena ini bukan pasien baru datang, tapi ini pasien gawat yang kita lagi nolong gitu. Jadi lebih ke inform consent, inform choice. Nah di sini kita sampaikan kepada ibu dan keluarga atau suami yang mendampingi ya. Apa ibu, ini kepala dedenya sudah lahir, tapi dari tadi kami sudah coba pimpin bersalin, bahunya belum lahir juga. Karena ini bayinya besar, jadi bahunya ini nyangkut ya Pak. Jadi kami akan tolong persalinan untuk kelahiran anak Bapak, bantu doa ya Pak. Tolong support ibunya. Kalau misalnya nanti terjadi masalah atau kegawat daruratan lain, kita akan lakukan rujukan. Bapak silakan disiapkan kira-kira mau dirujuk mana. Itu disampaikan di awal ya. Karena kan nanti bagaimanapun juga, walaupun ini tetap ibu nolong persalinan perpaginam, tapi kan pasti dengan tindakan, ya kan? Tingkat kepanikan kita itu kan pasti akan nambah, gitu ya. Nanti teh, cepet teh, dorong teh, gitu ya. Atau kan teh, gitu ya. Nah itu kan pasti akan ada. Jangan sampai itu nanti membuat pasiennya malah bertambah khawatir, panik juga gitu. Jadi itu disampaikan. Udah, setelah itu kita reposisi. Reposisi di sini, jadi reposisinya 2 ya Bu. Ya, untuk mengatur posisi 2. Yang 1 reposisi dulu, memindahkan pasien ke pinggir tempat tidur. Ya, kenapa di pinggir? Karena kalau di tengah nanti nggak mungkin mabuk. Kalau di tengah begini, kan ibu nggak bisa narik. Ya, karena ini harus kita tarik nanti kepalanya. Jadi harus dia ke pinggir. Nah, pinggir yang benar-benar ini ada ruang di sini untuk kita melakukan tarikan pada kepala. Kalau ibu bednya yang bisa dicopot, berarti kan pasiennya nggak perlu kita pindah ya, tinggal ibu copot aja. Ini yang pertama. Setelah itu ibu lakukan episiotomi. Wajib diepis? Wajib diepis Bu? Wajib. Kalau gunting epis nggak ada gimana? Kelisut misalnya kan, gunting epis mah wajib harus ada 4% gitu ya. Terus jaringannya kamu wajib nggak? Boleh nggak diepis? Boleh. Ya boleh aja, tapi resikonya adalah runtuhnya kemana-mana gitu ya. Jangan sampai nanti ya betul bayinya udah lahir, habis itu ibunya dirujuk karena ruptur grade 3, 4, ya itu kan harus rujuk juga. Jadi dari kerjaan lakukanlah episiotomi karena memang prinsipnya di sini kita membantu untuk melebarkan jalan lahir ya. Untuk epis pun kan pasti tangan udah susah ya masuk nih ya Bu ya. Ibu mau cari perineum juga kan susah nih karena ini udah ngekat di sini, jadi sedapatnya. Kalau ibu paksakan medio lateral nggak bisa, ya ibu ketemunya di lateral, silakan aja ya. Yang penting kita bantu lebarkan. Jangan lupa epis saat ada kontraksi karena di sini ibu nggak suntik dulu di dokain ya. Bu, saya bantu lebarkan jalan lahir ya. Jangan bilang Bu, saya gunting dulu ya. Ya Bu, saya bantu lebarkan ya Bu jalan lahirnya ketika pasien kontraksi ya. Setelah itu baru microbat, manuver microbat. Masih ingat Bu manuver microbat itu seperti apa? Jadi sama aja kan kayak ibu mimpin bersalin biasa kan ya. Ayo Bu, rangkul kakinya, bawa sejauh mungkin Bu, masukin tangannya bersikut ya. Bawa sejauh mungkin ke arah dada ya Bu, ibu dibuka lebar ya. Nah fungsinya asisten 2 membantu pegangin kakinya agar tetap fleksi ya. Teh, pegangin ya Teh kakinya Bu Bidan biar tetap fleksi pasiennya, jadi tetap kebuka. Nah kemudian yang berikutnya adalah tadi teknik tekanan pada supraspinatus. Yang melakukan tekanan adalah asisten yang berada di sisi punggung, yang punggungnya di kiri.
Berarti asisten yang melakukan tekanan adalah asisten yang berada di sisi punggungnya janin atau di sebelah kiri ibu. Ya. Kemudian kita nanti melakukan tarikan dengan mantap pada kepala ini. Jadi tetap membutuhkan tenaga untuk menarik. Kapan itu dilakukan? Karena kan ini pasti his kan nggak putus ya. Ya, pada saat ibu kontraksi, pada saat ibu his itu kan pasti akan lebih sangat membantu dan memudahkan ya Bu. Nah, ayo ibu mules Bu, mules ya kan? Ayo Tete Bidan tolong lakukan tekanan pada suprasigmoid. Nah itu tekanannya pakai dua tangan ya? Mungkin bisa pakai ini apa namanya ini ya? Namanya Apa ini namanya Bu? telapak. Kalau telapak kan ini. Nah ini dah pokoknya mah. Boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh pakai ini, terserah yang kuatnya ibu yang mana. Ini boleh, ya. Yang penting ibu pakai tenaga dan dua tangan ya Bu. Karena kalau satu tangan kita kan nggak ada tenaga ya. Masa kayak gini doang kira-kira ibu punya tenaga? Enggak. Kalau pasiennya kurus, ibunya kurus mungkin gitu ya, dengan ibu begini satu tangan, pasiennya kecil, ibunya gede gitu, dengan satu tangan kita bisa langsung ketemu punggungnya. Tapi kalau enggak ya berarti ibu pakai dua tangan ya, biar benar-benar kita bisa sasarannya pas gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti tinggal di lapangan tinggal ibu sesuaikan, karena kalau cuma gini doang nggak akan membantu. Ya tetap nggak akan ketekuk. Karena kan tujuannya tadi Pak Bu. Ya. Tujuannya itu kan ketika kita tekan ini tuh ini ketekuk gitu. Jadi kalau cuma begini doang ya nggak akan ketekuk. Jadi kita lakukan tekanan sehingga yang punggungnya tadi begini menjadi ya. Oke. Ya. Ayo Teh, bantu ya Teh. Lakukan tekanan di suprapubik. Secara simultan ke arah lateral kanan bawah karena punggungnya di kiri. Jadi lakukan tekanan pada suprapubis secara simultan ke arah lateral kanan bawah kalau punggungnya di kiri. Kalau punggungnya di kanan berarti lakukan tekanan secara simultan ke arah lateral kiri bawah. Jadi ibu lihat punggungnya di mana. Kalau punggungnya di kanan berarti nekannya ke kiri. Kalau punggungnya di kiri berarti nekannya ke kanan. Itu ya Bu. Jadi kalau punggungnya di kanan kan kita nekannya ke kiri, nggak mungkin juga ke kanan ditekannya. Ya kan? Ini bagi dada kan nggak mungkin ketekuk, nggak bisa ketekuk gitu. Jadi jangan sampai salah. Di sini ibu menentukan di mana punggung, di mana ekstremitas. Kalau sampai salah nanti berarti misalnya punggungnya di kanan, ya diinstruksiin asisten yang sebelah kiri, akhirnya fraktur pada tulang dada. Ya kan? Karena harusnya tekukan ini. Tahu di instruksi yang ini patah kan? Karena ini kan nggak bisa ketekuk. Itu ya Bu ya. Oke. Lanjut ya. Ya. Pada ya Teh, tekan. Nah, kan kepala kan tadi begini ya. Bu mulus ya Bu. Nah, Bu Bidan di sini lakukan tarikan secara mantap pada kepala ke arah aksial. Aksial itu sampai dia bahu depan ini dia terlihat di bawah simfisis. Ya Bu. Nah, kalau udah terlihat bahu depan artinya dia sudah ngelewatin bagian yang sempit tadi. Baru kita pegang kepala secara biparental, tarik ke bawah melahirkan bahu depan, ke atas melahirkan bahu belakang, sanggah, susun. Ketika menyusun bukan tangan kita yang bergerak, tapi bayilah yang keluar. Tangan kita standby ya di sini ya. Kemudian taruh bayi di perut ibu. Selanjutnya lakukan asuhan sesuai langkah APM. Jadi cukup